Oke, welcome back to my channel, Gus Bagas. Nah, di video kali ini, kita akan membahas bagaimana penggunaan dari rumus ataupun fungsi dasar di Microsoft Excel yang akan kita pergunakan sehari-hari untuk keperluan pengolahan data tentunya ya. Nah, di layar, di sini kita sudah sama-sama bisa lihat. Di sini kita punya dua tabel, yang mana tabel pertama berisi data, yang mana di sini kita akan mencari jumlah nilai, rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, nilai akhir, dan keterangan dari data yang sudah ada dari nama siswa dan mata pelajaran yang mereka peroleh ya. Tentunya di sini ada beberapa nilai dari 8 siswa. Nah, berikutnya di sini saya juga punya tabel yang kedua, yang mana tabel ini adalah tabel parameter ataupun tabel acuan untuk mencari nanti nilai akhir dan keterangan lulus atau tidaknya dari 8 siswa ini. Saya akan sedikit menjelaskan parameternya. Untuk mencari nilai akhir di sini, yang diperlukan adalah jumlah nilainya terlebih dahulu ya, di kolom H. Nah, jumlah nilai yang diperlukan untuk mendapat nilai A adalah 300 ataupun lebih dari 300. Itu baru dapat nilai A nantinya. Begitu juga di keterangan, apabila nilai akhirnya A, di sini sudah pastikan siswa tersebut lulus, gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas satu persatu. Kita akan mulai dari jumlah nilai ya. Jumlah nilai di sini bisa dibilang sangat gampang, yang mana kita akan menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, kita ketikkan saja seperti itu, buka kurung. Nah, di sini sudah kelihatan rekomendasi dari Microsoft Excel itu ya. Jadi, habis sum, apa yang perlu kita lakukan adalah kita masukkan nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Jadi, di sini yang kita perlu masukkan adalah data 1, data 2, dan seterusnya ya, yang akan kita jumlahkan. Nah, di case ini kita akan menjumlahkan nilai dari si Agus, yaitu dari bahasa Indonesia ke matematika. Oke, kita blok saja dari sel D4 ke G4 saja ya. Nah, di sini kita bisa tutup kurung ataupun tidak perlu tutup kurung, kita langsung enter saja. Dar, keluar 281 nilai dari si Agus ya. Dijumlahkan dari bahasa Indonesia sampai matematika seperti itu. Nah, bagaimana untuk siswa-siswa yang lain? Apakah di sini kita perlu memasukkan satu persatu? Jawabannya tidak ya. Di sini kita hanya perlu menyeret ya, bisa dibilang seperti itu, rumus yang atas sampai rumus, menjadikan di bawah kolom bawahnya itu menjadi isi rumus. Sementara di sini kan belum isi rumus, yang di sini aja sudah isi rumus sum. Oke, di sini hanya yang perlu kita lakukan adalah double klik di pojok ke kanan bawah dari sel H4 ini, ataupun kita bisa tahan mouse kiri, klik kiri, kita tahan, baru kita seret ke bawah seperti itu. Bisa ya. Pun yang cara termudahnya adalah cukup double klik, pastikan kursor tanda plus putih menjadi tanda plus hitam seperti ini ya, baru kita double klik ya, keluar sampai rumus. Oke, sampai siswa nomor 8 ya, itu si Asri, keluar nilainya, jumlah nilainya, dan semuanya kolom ini sudah isi rumus. Kita pastikan double klik ya, keluar ya, enter saja. Nah, next kita akan mencari nilai rata-rata dari jumlah nilai setiap mahasiswa. Oke, rumusnya kita pakai rumus average ataupun fungsi average, sama dengan tulisannya average, average, buka kurung. Nah, seperti biasa, data 1 sampai seterusnya ya. Kita blok dari bahasa Indonesia ke matematika. Oke, kita tutup kurung boleh, langsung enter juga boleh ya. Oke, keluar 70,25 rata-rata dari nilai si Agus. Di sini kita double klik saja, dar, keluar ya, langsung ke bawah ya. Oke, untuk nilai terendah di sini kita pakai fungsi min. Min ya, namanya juga rendah. Untuk nilai tertinggi udah pasti max. Oke, nilai terendah terlebih dahulu sama dengan min, buka kurung, biar sama seperti rumus tadi, kita blok
dari mata pelajaran Bahasa Indonesia ke nilai mata pelajaran Matematika. Kita enter saja, keluar nilai terendah dari si Agus yaitu 53. Kita cek apakah benar, ya 53 untuk di mata pelajaran Matematika ya. Oke, sisanya seperti biasa double klik, keluar, ataupun kita bisa seret. Oke, next ke nilai tertinggi sama dengan max, buka kurung, sama kita blok Bahasa Indonesia sampai Matematika. Kita enter saja, keluar nilai tertingginya adalah 87. Ya, otomatis berikutnya ngikut ya rumus dari atas, seperti itu. Nah, khusus nilai akhir dan keterangan, oke, kita memakai tabel parameter ataupun tabel acuan di tabel kedua yang seperti saya jelaskan tadi ya. Oke, di sini kita memakai rumus if, dua-duanya ini kita memakai rumus if, tapi acuannya berbeda. Oke, untuk nilai akhir dulu saya akan jelaskan. Oke, sama dengan if, buka kurung, oke, jika. Di sini keluar logical test. Setelah kita ketik fungsi if, akan keluar seperti ini. Jika ya. Jika, nah di sini kan kita akan mencari nilai akhir berdasarkan jumlah nilai, betul? Oke, setelah kita mencari nilai akhir ini, kita harus mengetahui jumlah nilai tersebut, yaitu jumlah nilainya ada di kolom H, yang tepatnya di sel H4 ya, sel H4 untuk si Agus. Oke, di sini if, buka kurung, sudah. Sekarang kita klik ataupun blok H4 seperti itu, lebih dari ataupun sama dengan, oke, tanda lebih dari sama dengan ya. Cara bacanya seperti ini ya. Jika jumlah nilai lebih dari sama dengan 300, oke, maka titik koma itu maka nilai akhirnya sama dengan A. Oke, harus keluar A gitu ya. Next, kita titik koma lagi. Oke, jika, nah untuk case ini untuk mencari nilai B, nah di sini ada dua data, yaitu data 280 dan data kedua 269. Jadi dari range 280 ke 289 itu nilainya B, seperti itu ya. Jadi di sini saya if, selain menggunakan rumus if, di sini kita akan juga menggunakan rumus and, itu dan ya. Kita buka kurung, kita tulis and, kita buka kurung lagi. Nah, sini baru keluar logical 1 dan logical 2. Oke, untuk logical satunya yaitu H4. Oke, jumlah nilai lebih besar, ya betul ya, lebih besar ataupun sama dengan 280. Kita dari mana dapat 280 ini ya? Untuk mencari nilai B, kita cari acuan di jumlah nilai ini. Oke, H4 itu jumlah nilai lebih, jika seperti ya, jika jumlah nilai sama dengan atau lebih besar dari 280 dan dan jumlah nilai, kita klik lagi jumlah nilai kurang dari ataupun sama dengan 299. Oke, bisa dipastikan tutup kurung dulu seperti itu. Dia dapat nilai B, gitu ya. Oke, jika tidak untuk kedua rumus itu, selain daripada itu, jawabannya adalah C. Sorry, tanda petik ya. Setiap kita menuliskan huruf ataupun tulisan, kita awali dengan tanda petik dan akhirnya tutup titik 2. Oke, seperti itu ya. Cara bacanya seperti saya bilang tadi, jika jumlah nilai sama dengan ataupun lebih besar atau sama dengan 300, maka nilainya A. Jika jumlah nilai lebih besar sama dengan 280 dan itu ya, caranya dan jumlah nilai lebih kurang ataupun sama dengan 299, nilai akhirnya adalah B. Selain daripada itu, jawabannya C. Itu ya, kita enter saja. Nah, apabila keluar window seperti ini, kita klik yes saja. Ya.
keluar langsung D. Betul ya, nilainya Agus adalah 281. Sedangkan di sini 280 sampai 299 nilainya adalah B. Betul, jadi nilai akhirnya B. Kita cek teman-teman yang lain, kita double klik di sini, keluar. Nah, jadi siswa yang dipastikan dapat nilai A adalah 3 orang, yang dapat nilai B juga adalah 3 orang, sedangkan yang dapat C cuma 2 orang ya. Nah, di sini untuk mencari keterangan sudah bisa dipastikan yang D harusnya di sini lulus ya. A juga lulus, sedangkan C baru tidak lulus. Jadi yang sesuai yang tidak lulus adalah 2 orang, karena di sini 2 orang mendapat C, seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Menggunakan fungsi if. Oke, langsung saja. Sama dengan if, buka kurung. Oke, kalau tadi kita mencari nilai akhir berdasarkan jumlah nilai, sedangkan sekarang kita mencari keterangan lulus dan tidak lulusnya, kita dari berdasarkan nilai akhirnya ya. Jika nilai akhir, kita klik atau blok ini di sel L4. Jika L4 ataupun nilai akhirnya sama dengan A, seperti itu, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Ingat, setiap mengetik kata ataupun huruf harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Oke. Jika nilai akhir sama dengan A, maka siswa tersebut lulus. Setelah itu titik koma. Jika titik koma ya, ya betul. Terus itu jika if jika dalam kurung L4, lagi kita klik seperti itu, sama dengan B ya, maka siswa tersebut dinyatakan masih lulus ya, lulus juga karena nilainya B. Nah, selain daripada itu, siswanya tidak lulus. Oke, betul ya, caranya baca seperti tadi. Jika nilai akhirnya A sama dengan siswa tersebut lulus, jika nilai akhirnya B, siswa tersebut lulus. Selain daripada ini, siswanya tidak lulus, gitu ya. Kita enter saja. Yes, oke, siswanya lulus karena nilainya B. Langsung saja kita tarik ke bawah. Ya, siswa yang tidak lulus ada 2 orang, si Adi dan si Ayu ya. Jadi kalau misalnya kita ganti di sini jumlah nilainya, otomatis di sini juga akan berganti. Contoh di sini kan si Asri ini dia lulus, oke, karena nilainya 280. Apabila di sini di matematika misalnya kita dapat kurangi nilainya menjadi 75, otomatis nilai dari jumlah nilainya adalah 278 dan nilai akhirnya menjadi C, siswa tersebut tidak lulus. Oke, demikian sedikit pemahaman ataupun pembahasan tentang rumus dasar yang mungkin sering akan kita pakai di pengolahan data ya di Microsoft Excel. Saya harap video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Like video ini kalau kalian suka dan kalian rasa bermanfaat, dislike kalau tidak suka, share ke teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe biar saya tambah semangat ya upload video-video terbaru yang sekiranya bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Do what you love and love what you do. Saya Gus Bagas, sampai jumpa di video selanjutnya and have a nice day. Bye.